Oke, kita bahas nomor 4. Jadi di nomor 4 tuh diketahui ada Q1 besarnya 4 μ kolom dirubah menjadi satuan kolom yaitu 4 kali 10 pangkat min 6. Kemudian ada Q2 16 kali 10 pangkat min 6 kolom. Q3 62,5 kali 10 pangkat min 6. Kemudian ada R12 yaitu jaraknya muatan 1 dan juga muatan 2 itu 8 cm dirubah menjadi satuan meter yaitu 8 kali 10 pangkat min 2. Kemudian ada jarak antara muatan 1 dan juga muatan 3 17 cm. Jadi kalau misalnya saya tuliskan di gambarnya itu 8 cm itu di sini dan di sini 17 cm. Nah, yang ditanyakan di soal nomor 4 ini itu adalah gaya elektrostatis atau gaya kolom yang dialami oleh muatan 2. Jadi di sini muatan 2 itu dia akan dipengaruhi oleh muatan 1 dan juga muatan 3. Karena muatan 2 bernilai negatif dan muatan 1 bernilai positif, maka dia akan ditarik sehingga nanti muatan 2 itu akan terpengaruh ke sini, arah gaya kolomnya. Nah, kemudian untuk yang muatan 3, muatan 2 juga dipengaruhi oleh muatan 3. Nah, muatan 2 kan bernilai negatif, muatan 3 bernilai positif. Ini juga akan ditarik ke arah sana. Nah, ini nanti arah F12-nya, sedangkan ini adalah arah F23-nya. Jadi nanti di sini kita mencari besarnya F12 dan juga besarnya F23. Nah, nanti untuk mencari F2 itu kita tinggal mencari resultan dari F12 dan juga F23. Oh ya, dan sebelum mencari F12 dan F23, kita harus mencari R23 di sini. Kita bisa menggunakan Pitagoras, yaitu 17 kuadrat dikurangi 8 kuadrat. Nanti hasilnya di sini itu panjangnya akan ketemu 15 cm. Untuk perhitungannya saya taruh di slide berikutnya. Oke, untuk mencari panjangnya R23 kita bisa menggunakan persamaan Pitagoras. Ini R23 kuadrat sama dengan R13 kuadrat min R12 kuadrat. Tinggal dimasukkan, nanti ketemu R23-nya itu besarnya adalah 15 cm. Nah, selanjutnya kita mencari nilainya F12. K-nya itu ketetapan, besarnya 9 kali 10 pangkat 9. Kita tuliskan 9 kali 10 pangkat 9. Nah, kemudian Q1-nya itu besarnya adalah 4 kali 10 pangkat min 6. Dan Q2-nya itu 16 kali 10 pangkat min 6. Dibagi R12-nya tadi itu dia 8 cm atau 8 kali 10 pangkat min 2 kita kuadratkan. Nah, kemudian ini kalau misalnya kita hitung, kita kalikan, kemudian kita bagikan, hasilnya itu adalah 9 kali 10 pangkat 1 atau 90 Newton. Nah, selanjutnya kita cari F23. Dimana kalau F23 itu kita menggunakan rumus K kali Q2 dikali Q3 per R23 kuadrat. Kita masukkan K-nya 9 kali 10 pangkat 9, Q2-nya 16 kali 10 pangkat min 6, Q3-nya 62,5 kali 10 pangkat min 6. Kita bagi dengan R23-nya yang tadi kita peroleh 15, sehingga kita masukkan menjadi satuan meter itu 15 kali 10 pangkat min 2. Kita kuadratkan. Nah, ini kalau kita hitung hasil akhirnya adalah 40 kali 10 pangkat 1 atau nanti ketemu 400 Newton. Nah, selanjutnya sekarang kita tinggal mencari besarnya F2. Nah, resultan untuk mencari F2 itu adalah akar F1 kuadrat ditambah dengan F12 kuadrat ditambah F23 kuadrat. Tinggal kita masukkan yang kita peroleh tadi, F12-nya tadi 90, kita kuadratkan, ditambah F23-nya 400, kita kuadratkan juga. Nah, 90 kuadrat itu dia adalah 8100, 400 kuadrat itu dia 160.000. Nah, ini tinggal kita tambahkan, hasilnya adalah 168.100
100. Nah, akar dari 168.100 itu 410. Jadi nanti ketemu bahwa F2 gaya yang dialami oleh muatan 2 itu besarnya adalah 410 Newton. Saya tandai menggunakan warna biru.